Enggak ah, kamu bisa aja. Kamu yang tambah putih, Ya cantik biasa lagi. aja, thank you. BTW gimana sampai situ? Itu siapa? Ah, kamu pagi-pagi ke rumah datang gosip. Nggak terasa ya, kita udah tamat. Puji Tuhan kita bisa mengikuti ujian nasional dengan baik. Iya, nggak terasa itu juga berkat dukungan dan doa dari pastor juga. Kok jadi bengong? BTW kamu udah tahu nggak nanti mau lanjut kemana setelah ini? Nah itu yuk, aku masih bingung mau lanjut di mana. Ih, kok masih bingung? Kayak milih suami aja antara Pangeran William sama BTS. Nggak gitu yuk. Aku setelah ikut retret di Naga Huta kemarin, aku ngerasa kayak tertarik gitu, terpanggil menjadi seorang suster. Ah, yakin kamu? Aku aja nih pengen kuliah di Jawa, mau ambil yang jauh-jauh, masih muda. Itulah yuk, makanya aku bingung, aku takut. Ini hanya perasaan sesaat aja. Kamu ingat nggak waktu kita persiapan ujian nasional kemarin? Lalu? Kan kita ke Pelangkan itu berdoa. Nah, setelah kita berdoa kita dapat semangat lagi. Ke Pelangkan yuk, kan deket dari sini. Oh iya, boleh juga tuh. Tapi tunggu sebentar ya, aku siap-siap dulu. Iya, jangan kelamaan makeupnya. Ah, kamu bisa aja. Selamat siang saudari-saudari, dari mana? Dari mana? Cari apa di sini? Mau jumpain suster? Mau berdoa, Oh, mau berdoa, silakan. Pergi berdoa dulu ya. Berdoa untuk saya juga ya. Iya, Pastor. Oke. Yuk, aku pengen sekali ketemu suster tadi. Kita jumpain yuk. Yuk, jumpa yuk. Halo suster. Halo adik yang cantik, selamat pagi. Selamat pagi, suster. Salam kenal, Suster. Saya Ya. Ayu. Ayu, Saya Lena suster. Lena, Ya, Suster suster. LP, Kongregasi SOS FS. Oh iya suster, bisa ceritakan sedikit tentang kongregasi suster? Soalnya saya baru tahu suster. Oh ya? Iya, Baru suster. pertama kali ya dengar tentang SOS FS ini. Iya Nah, suster. kamu sangat beruntung berjumpa kita di sini. Ya, kami Kongregasi Oblate Santo Francis Saberius, SOSFS. Ya, atau disingkat dengan SOSFS secara cepat gitu ya. Oh iya suster. Di sini kami Kongregasi Oblate ini kita berpusat di Italia. Wow, Di Itali. Udah pernah ke Itali? Belum suster. Saatnya nanti ya. Iya, Nah, suster. coba doakan ya. Iya, Nah, suster. kita juga ada cabangnya ada di Filipina, ada di Indonesia, tepatnya di Medan. Dan kita berkomunitas di sini tidak jauh dari Velangkani. Ada juga kebetulan suster kita yang berkarya di Velangkani ini. Oh Ya, iya. namanya Suster Handayani. Dan Suster kita juga ada Handayani. berada di Madagaskar. Tahu Madagaskar? Afrika suster. Di Afrika. jauh Afrika, kali, jauh iya, kali ya. kita- Namanya kita misionaris ya. Iya, iya, Karena Suster. Francis Xavier itu adalah seorang misionaris yang mengabarkan kabar sukacita seluruh dunia dan bukannya di Medan aja. Iya iya. Nah, Suster Handayani kebetulan berada di sini. Ayo kita jumpai. Suster Ayo, kita. Suster. Ayo, Suster. Ada di sana. Ode ini Suster Handayani. Halo suster. Selamat siang. Saya Lena suster. Yani, apa kabar? Baik suster. Loh, kok warna jubah suster beda? Iya. Iya, kami mempunyai dua warna baju di biara. Satu warna hitam, satu warna putih. Biasanya itu kalau warna hitam itu dipakai dalam acara yang khusus-khusus gitu. Biasanya dalam pesta besar juga kami pakai. Dan di Italia itu dipakai dalam masa musim-musim dingin lah gitu. Salju. Oh, iya. Di sana ada salju ya. Tapi kalau putih ini ya karena di Indonesia juga kan apa Iya, panas suster. di Italia jarang dipakai, cuma musim-musim panas saja dipakai. Oh, gitu ya suster.
udah ngomong apa aja dengan Suster Elviana? Oh iya, tadi Suster Elviana menjelaskan karya-karya suster ada di Madagaskar, di Itali, di Filipina, di Indonesia, suster. Juga di Indonesia ya. Iya. Semua lah ya. Iya, Semua suster. negara. Ya di Italia itu Pak, kita mempunyai karya terutama itu dalam pendidikan ya. Itu di rumah induk. Nah, ada kita sekolah PAUD, sekolah TK, dan sekolah SD, dan juga ada penginapan. Penginapan dari itu terutama di musim panas. Kalau bulan-bulan Agustus itu banyak orang yang datang ke Ariano Irvino karena juga di sana di atas gunung di rumah kita. Sejuk lah ya. Dinginnya. Juga kita Ada di Abenino, kan? Tadi di Abenino. ada juga di Abellino, juga dalam pendidikan, penginapan juga di Roma itu juga ada penginapan, dan di Villa Paula namanya itu juga di Roma, itu untuk orang-orang tua, orang Oh, jompo. panti jompo ya. Oh, panti Lansia. jompo. Iya, 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 suster. Jadi suster kalau di Filipina apa aja karya suster? Nah di Filipina pengalaman suster di sana itu yaitu suster mengunjungi orang yang miskin, yaitu di sana itu kita pergi ke bawah jembatan atau ke tempat sekolah tertentu ya kumuh-kumuh dan mengajar katekese kepada kaum ibu-ibu, anak-anak dan termasuk ya bapak-bapak, termasuk itulah semua gitu. Jadi kami mengajarkan katekese itu setiap Sabtu dan Minggu gitu. Dan ada juga melayani orang berkebutuhan khusus di Filipina. Jadi kami juga mengunjungi orang penjara itu ada seminggu sekali berkatekese kepada mereka, dan juga kita mengajar komuni pertama bagi anak-anak yang ingin masuk komuni pertama ya, dan kita juga mengajar di SD gitu. Wow, keren ya. Iya, jadi kita memang ya kalau di Filipina itu kita terfokus pada orang tua miskin. Ya. Oh iya, iya. Oh iya, suster. Kalau untuk di Medan, suster, gimana? Di Medan itu kita masih dalam informasi ya, kita masih membimbing adik-adik yang masih mau jadi suster, orang aspiran, postulan gitu. Dan kita itu berkarya itu di Batu Karang, Tanah Karo ya. Tapi kita masih pastoral. Oh, masih pastoral. Di paroki Tiganreka. Oh iya, iya, iya. Adik-adik nggak keburu pulang kan? Belum, suster. Nah kebetulan komunitas suster dekat dari sini, ya bolehlah jalan-jalan ke rumah ya. Kita ngobrol dengan para suster dan ada para postulan juga. Mereka datang berbagai suku. Baiklah, kami Kongregasi Oblati Santo Franciscus Xaverius yang disingkat dengan SOSFS mempunyai karisma yaitu menerima sesama untuk membentuk manusia baru. Dan Monsinyur Filippo Tipaldi adalah pendiri kongregasi kami yang telah mewariskan gaya hidup ini dan mencerminkan identitas SOSFS dalam sejarah dan dalam misi gereja. Suster Oblati Santo Franciscus Xaverius mengekspresikan karisma dengan menerima setiap martabat dalam setiap kemanusiaan dan memanusiakannya di dalam hidup dan di dalam pelayanan seperti pendidikan, merawat orang sakit, melayani orang kaum muda, orang miskin, dan orang jompo atau lansia. Ada juga katekese, asrama, dan asisten pastor yang bekerja sama dengan keuskupan dan semangat pelayanan dan ketaatan. Nah, di sini juga kita mempunyai spiritualitas kongregasi SOSFS yaitu oblatione. Nah, oblatione itu artinya bahwa penyerahan diri secara total atau seutuhnya. Monsinyur Filippo Tipaldi sebagai pendiri kami Kongregasi Oblati Santo Franciscus Xaverius telah mengembangkan ciri khas kesiapsediaan dari penyerahan diri secara total, sama seperti Yesus yang disalibkan, telanjang, dihina, dan ditinggalkan demi keselamatan dunia, dan hidup dalam doa dan bersaksi di dalam misi untuk melayani Allah dan sesama di keuskupan dimanapun kita berada. Nah, ada juga misi kita itu yaitu membangun kepribadian manusiawi untuk lebih mencintai Yesus yang tersalib. Dan melalui semangat dan doa-doa kesaksian hidup, SOSFX bekerja sama dan membangun mistik Kristus yaitu gereja. Sini dek, ini rumah kita, ini rumah farmasi. Akan masuk. Oke, suster. Sini aja ya. Yes, suster. Yuk, mari masuk. Nah, ini suster kita dan para postulan. Halo.
Nah, rame kan? Nih, bisa ngobrol dengan mereka. Ya, mereka manis-manis ya. Kamu juga manis. Adik-adik, tadi kan suster sudah jelaskan apa itu karisma kita, spiritualitas, visi dan misi, ya kan? Nah, ada banyak juga kalian tahu bagaimana sejarah tentang kongregasi kita ini, Oblate Santo Francis Xaverius ya. Nah, Suster, tolong jelaskan dulu bagaimana sejarah kita. Kongregasi kami dikenal sebagai Kongregasi Suster-Suster Oblate Santo Franciscus Xaverius yang didirikan oleh seorang uskup diocesan yang bernama Filippo Tipaldi. Awalnya berdirinya kongregasi ini adalah pada tahun 1731 ada gempa bumi di Napoli. Setelah gempa bumi ini, uskup Tipaldi ini menganjurkan sebuah misi agar penduduknya atau umatnya bertobat dari hal-hal yang pernah mereka lakukan. Dan di sana ada beberapa orang wanita yang merelakan dirinya untuk bertobat dan meminta tempat kepada sang uskup. Kemudian uskup Filippo Tipaldi menggunakan rumah sakit yang pada saat itu tidak lagi digunakan. Kemudian dia memberi nama itu refugio atau tempat perlindungan orang-orang yang ingin bertobat. Kemudian pada tahun 1732 gempa bumi kembali, di mana tempat para wanita yang ingin bertobat ini hancur. Kemudian diperbaiki oleh uskup Filippo Tipaldi. Namun kali ini dia tidak mengajak kembali wanita-wanita yang ingin bertobat, melainkan para gadis-gadis yang ingin menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Filippo Tipaldi membuka konservatorio untuk gadis-gadis yang ingin menyerahkan hidupnya secara utuh kepada Tuhan. Kemudian pada tahun 1741 dia memberikan konstitusi yang pertama, atau dalam saat itu istilahnya adalah regola, la prima regola, konstitusi yang pertama untuk para suster yang ada pada saat itu. Namun kongregasi ini bagaimana dibilang sempat tutup beberapa kali. Yang pertama itu dan cukup lama, sekitar 30 tahun, mulai dari tahun 1771 sampai 1816, di mana pada saat itu ada supresi dari para Jesuit, di mana para Jesuit pada saat itu di daerah Roma sedang menjadi pusat perhatian, di mana mereka sudah melebihi dari pemerintah, baik dalam segi ekonomi, baik dalam segi pelayanan, dalam segala hal, sehingga pemerintah mulai merasa tidak nyaman. Jadi adanya supresi dari Jesuit ini. Berhubung karena di depan rumah kami ada foto Santo Franciscus Xaverius, pemerintah mengira bahwa kami adalah Jesuit, sehingga kami pun ikut disopresi dan kongregasi kami tutup sekitar 30 tahunan. Jadi biara kami pernah tertutup sekitar 30 tahun dan kemudian dibuka oleh Uskup Domenico Russo setelah melalui berbagai penyelidikan, di mana setelah diselidiki ternyata kongregasi kami ini bukan kongregasi Jesuit, tetapi sebuah kongregasi yang didirikan oleh uskup diocesan dan berjalan melakukan pastoral mereka dalam bidang pendidikan. Namun proses terbukanya kongregasi kami ini tidak lama, karena pada tahun 1821 kembali ditutup karena tempat kami ditempati oleh para pasukan yang memburu orang-orang Jerman. Namun pada tahap ini hanya sekitar 2 tahun tertutupnya. Kemudian dibuka kembali oleh Uskup Giuseppe Loiacono. Setelah terbuka kembali, Uskup Giuseppe Loiacono memberikan konstitusi kepada kami yang sudah diperbaharui. Jadi konstitusi yang pertama yang diberikan oleh Uskup Filippo Tipaldi diperbaharui oleh Uskup Giuseppe Loiacono. Setelah konstitusi diberikan oleh Uskup Giuseppe Loiacono, pada tahun ini jugalah
pada tahun 1923 dimulai kehidupan kontemplatif aktif. Di sini kontemplatif aktif, kita tidak meninggalkan unsur-unsur kontemplatif yang kita miliki, namun di sisi lain kita juga mulai berkarya atau berpastoral keluar dari biara kita. Kemudian pada tahun 1956, Sekolah Dasar San Francesco Saverio di Via Conservatorio mulai dibuka dan berlangsung sampai detik ini. Pada tahun 1989, satu rumah di Roma yang kami sebut sebagai rumah misi atau rumah studi, di mana di rumah ini khususnya para suster yang akan menjalani proses studi, baik itu kuliah ataupun untuk hal-hal dalam segi perawatan orang-orang yang sudah tua. Kemudian pada tahun 1996, 2 orang suster berangkat ke Filipina untuk membuka misi di sana. Pada tahun 2011, misi di Indonesia dibuka. Kemudian 2019 ditetapkan bahwa untuk formasi postulan sudah boleh di Indonesia. Kemudian pada tahun 2019 itu juga boleh dibilang kita membuka sebuah misi lagi, rumah misi lagi di Madagaskar. Dan untuk saat ini, inilah kami yang ada di Medan. Untuk saat ini, inilah juga para calon-calon kita yang hendak belajar atau berjuang untuk mengikuti jejak Sang Kristus. Jadi suster, kakak-kakak ini dari mana aja? Manis-manis semua nih. Oh ya, adik-adik ini adalah para postulan di kongregasi kita ini. Dek, perkenalkan ini siapa, Dek? Nama saya Agustina Tekege dari Papua. Wow, jauh banget. Itulah panggilan. Baik, perkenalkan nama saya Lucia. Saya berasal dari Flores ND. Dan saya Anastasia, asal dari Flores, Melayu Jawa. Kalau saya namanya Yunita, asal dari Flores Maumere. Maumere. Dek, tadi ada niat untuk masuk biara ya. Nah, di dalam masuk biara ini ada tahap-tahap formasinya untuk bagaimana kita menjadi seorang biarawati. Kita dengarkan Suherna bagaimana menjelaskannya. Baiklah Dek, suster akan memberikan penjelasan tentang tahap-tahap formasi di kongregasi kita Suster Oblate Santo Franciscus Saverius. Nah, tahap pertama itu adalah aspiran, tahap kedua adalah postulan, tahap ketiga itu novis, nah tahap keempat itu kaul sementara, itu biasanya disebut juga dengan junior. Nah, yang terakhir itu adalah kaul kekal. Nah, aspiran itu di biara kita selama setahun, postulannya juga demikian setahun. Nah, novis juga demikian setahun. Tapi untuk kaul sementara atau junior itu lebih kurang adalah 6 tahun. Dan setelah itu tahap yang terakhir itu adalah kaul kekal. Nah, biara kita ini ada di mana-mana, ada di Itali, di Filipina, Madagaskar, dan Indonesia. Jadi untuk pembinaan aspiran dan postulan itu ada di Filipina, ada di Indonesia khususnya di Medan, dan ada juga di Madagaskar. Buat sementara novis kita itu belum ada di Medan. Jadi calon-calon kelak yang memasuki novis kita itu dikirim ke Itali, rumah induk kita. Juga yang dari Madagaskar. Tapi untuk Filipina, karena mereka itu sudah mempunyai pendidikan aspiran, postulan, dan novis, jadi calon-calon ini mereka tetap di sana. Begitu. Nah, untuk kongregasi kita itu punya syarat. Apa-apa saja syaratnya untuk masuk jadi anggota Suster-Suster Oblate Santo Franciscus Saverius. Nah, syarat yang pertama itu adalah akte kelahiran. Nah, syarat yang kedua itu adalah surat permandian. Dan syarat yang ketiga itu adalah sudah krisma. Tapi kalau memang belum juga, boleh kita akan mengkrismakan dari biara kita. Nah, syarat yang keempat itu
dia itu setara dengan SMA. Jadi bukan hanya sekolah umum, bisa juga SMK, tapi dia setara. Itu pendidikan dasarnya yang boleh masuk. Dan yang kelima itu adalah surat kesehatan. Nah, yang keenam itu surat persetujuan dari orang tua. Nah, apa uniknya kongregasi kita ini? Maka kita meminta surat persetujuan dari orang tua karena kita ingin langsung kontak dengan orang tua. Begitu. Kita mengenal lebih dekat dengan keluarga. Dari mana sebenarnya calon kita ini? Begitu. Nah, yang ketujuh adalah surat keterangan dari pastor parokinya. Karena kita bisa menerima, kita tidak tahu apakah anak ini dari mana, apakah sudah mengenal sedikit tentang gereja, tentang katekis, tentang apa gitu. Setidaknya mereka punya pengalaman dengan hidup berkristen. Nah, surat yang ke-8 itu mengenai usia. Nah, kita katakan di sini di dalam kita punya brosur loh, Dek. Punya brosur ya, nanti saya berikan kepada kamu ya. Di sini di dalam brosur dikatakan di situ dia tertulis 30 tahun maksimum ya, maksimum. Jadi kalau dia minimumnya itu dia tamat SMA, berarti sekitar 18 tahun ya atau 17 berapa tahun SMA? 18. Nah, maksimum dikatakan di sini 30. Tapi boleh juga lebih dari 30. Tapi kita akan melihat apa kendalanya dan mengapa dia setelah 30 timbul keinginan menjadi suster. Nah, nanti di sini akan tim pimpinan umum dan dewannya akan menganalisis bagaimana gitu. Ada lagi yang bisa ditanyakan? Oke, Dek, demikianlah tahap-tahap formasi di kongregasi kita Suster Oblate Santo Franciscus Xaverius. Thank you.